Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pesan Langit Official. Sahabat, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang dimana itu menjadi sebuah kebiasaan kita, dimana kebiasaan itu justru membuat kita sulit untuk berubah. Apa itu? Kita simak materi kita hari ini. Kebiasaan ini seringkali dilakukan oleh setan untuk mengelabui kita, di mana satu kebiasaan itu adalah yaitu menunda. Setan tidak pernah menyuruh kita untuk tidak melakukan sholat, tetapi setan berusaha membisikkan kepada kita untuk menunda waktunya. Ketika waktu sholat zuhur tiba, dia membisikkan kepada kita untuk mengundurkan waktunya hingga akhirnya waktu asar tiba, sehingga kita tidak melakukan sholat zuhur. Ketika waktu asar tiba, dia berusaha menunda waktu kita hingga akhirnya sampai maghrib. Bahkan kalau kita sering dengar, mungkin tidak ada orang tidak ingin sholat, tetapi dia berusaha untuk menunda ketika sudah ada waktu luang, besok, lusa, dan kapanpun. Itu alasannya. Mungkin teman-teman pernah mengalami sebuah episode di mana teman-teman ingin sekali bersedekah dan uangnya itu juga ada. Nah, di saat itu teman-teman ada suatu berbisik bahwa nanti saja untuk bersedekah karena kebutuhan kita mungkin masih banyak. Kemudian masih ada bulan depan, gaji bulan depan yang mungkin akan kita sisihkan untuk sedekah. Tapi kenyataannya teman-teman, ketika bulan depan kita sudah menerima gaji misalnya, justru setan membisikkan hal yang sama. Membisikkan bahwa kebutuhan kita bulan ini tidak tercukupi. Jadi kita bisa bersedekah di bulan depan ketika kita gajian atau mendapatkan uang yang lebih. Nah, dalam proses itu setan juga menunda-nunda. Ketika teman-teman ingin berhijrah menjadi lebih baik, setan berusaha untuk menunda waktu yang pas untuk kita menjadi baik itu kapan. Jadi umur kita semakin berkurang, dan itulah salah satu tipu daya setan. Sahabat, ketika kita menunda amal-amal kebaikan, maka disitulah pintu-pintu rezeki kita sulit sekali untuk terbuka. Karena apa? Pengalaman yang pernah saya alami, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, banyak melakukan amal kebaikan secara kontinu terus menerus, justru di situ pintu-pintu rezeki itu terbuka. Apapun itu, berbuat baik kepada orang, bersedekah, berprasangka baik terhadap orang, tidak menggunjing orang, dan sebagainya. Nah, semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat menunda kebaikan, sifat-sifat menunda amal, karena kita tidak tahu bahwasanya sampai di mana umur kita. Dan kepada teman-teman yang hari ini masih punya masalah hutang, keluarga, dan sebagainya, semoga Allah beri jawaban, Allah berikan solusi atas segala permasalahan teman-teman. Nah, sampai di sini video materi kita hari ini mengenai program Pola Rezeki. Insya Allah kita akan bahas terus. Mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa sih ketika saya membahas Pola Rezeki tetapi saya tidak ada membahas tentang uang, tidak ada membahas sesuatu yang sifatnya materi dan sebagainya. Karena topik pembahasan kita hari ini dan mungkin video-video sebelumnya, kita untuk menyamakan frekuensi dulu dengan saya dan
teman-teman. Dan ini adalah sebuah pondasi yang tidak boleh dilalui. Ketika mindset kita sama, mindset kita sejalur, satu frekuensi, maka teman-teman akan memahami bahwa rezeki itu sangat luas sekali. Dan justru ketika memahami mindset ini, insya Allah teman-teman akan paham bagaimana pola rezeki itu bekerja. Nah, sampai di sini saya mohon maaf. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.